Tempat tidur yang paling disukai V adalah langit yang sangat tinggi. V kembali dengan selamat ke Korea Selatan dari Paris pada 4 Juli KST yang membuat para penggemar lega. Dalam beberapa menit setelah meninggalkan bandara, penyanyi itu memanjakan para penggemar dengan siaran langsung Weverse. Meskipun V tetap menonton siaran langsung hanya sekitar 7 menit, ARMY tersentuh oleh fakta bahwa dia memilih untuk menyapa mereka setelah penerbangan selama 14 jam lebih. Selama siaran langsung, V dengan santai membagikan keberadaannya ketika beberapa penggemar menyatakan keprihatinan tentang apakah dia harus beristirahat setelah perjalanan panjang. V menenangkan mereka, mengungkapkan bahwa dia banyak tidur di pesawat. Faktanya dia menyebutkan bahwa dia bahkan belum sepenuhnya bangun dan dia punya banyak waktu untuk mencapai tujuannya, menyeratkan bahwa itulah alasan dia mengaktifkan streaming langsung. V kemudian mengungkapkan fakta menyenangkan tentang dirinya, mengatakan bahwa dia tahu ARMY sangat suka mendapatkan TMI kecil darinya. Anggota BTS mengungkapkan bahwa tempat tidur paling nyenyak bukanlah tempat tidurnya atau mobilnya, tapi pesawat terbang. Meskipun informasi resminya mungkin baru, melihat ke belakang, penyanyi itu sudah memposting tanda terima cintanya untuk tidur di pesawat ketika dia pergi ke Paris untuk acara Celine untuk pertama kalinya. Sepertinya setiap kali V melakukan siaran langsung di mobilnya, dia akhirnya memberikan TMI tentang dirinya kepada penggemar. Sebelumnya, ia tiba-tiba mengungkapkan kebiasaan olahraganya selama siaran serupa. Yang kedua, Mingyu 17 menghujani Jungkook Sunbaenim dengan pujian tak terduga selama siaran langsung mereka. Mingyu 17 tidak bisa menghentikan pujiannya pada Sunbaenim Jungkook karena alasan yang tak terduga selama siaran langsung mereka baru-baru ini. Tentu saja netizen terobsesi dengan persahabatan antara keduanya dan selalu mengharukan melihat mereka bertemu bersama dengan anggota 97 Liners lainnya. Tapi meskipun seumuran dan telah berteman selama bertahun-tahun, menurut hierarki K-pop, Jungkook sebenarnya adalah senior Mingyu saat BTS mulai debut pada 2013, sedangkan Mingyu debut pada 2015. Ya, sepertinya meski keduanya bersahabat, Mingyu tidak pernah melewatkan kesempatan yang menunjukkan rasa hormat pada Sunbaenim-nya. Pada tanggal 5 Juli KST, Jungkook mengejutkan penggemar ketika dia melakukan siaran langsung jam 4 pagi dengan Mingyu 17. Tentu saja sejak awal benar-benar kacau meski hanya berlangsung kurang dari 2 menit. Sebelum meninggalkan penggemar, Mingyu dan Jungkook berjabat tangan dengan sementara mereka tampaknya tak ingin melepaskan. Mingyu menjelaskan, "Kamu benar-benar Sunbaenim yang luar biasa." Mingyu kemudian memanggil Jungkook keren sebelum menjelaskan bahwa dia pikir dia sangat luar biasa untuk memulai siaran langsung jam 4 pagi bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jungkook kemudian menjawab bahwa itu semua berdasarkan emosinya dan dia membuat hati para ARMY luluh. Idola itu memulai dengan mengatakan bahwa kalau ARMY merindukannya atau dia merindukan ARMY maka dia akan menyalakannya. Tapi yang lebih lucu adalah meskipun mereka berdua berteman seumuran, dengan Mingyu bahkan lebih tua dari Jungkook hanya dalam waktu 4 bulan. Ini bukan pertama kalinya idola Seventeen menunjukkan rasa hormat pada Sunbaenim-nya. Netizen tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka saat Mingyu dan Jungkook akhirnya melakukan jalan super di TikTok. Sebelum mereka menari, Mingyu membungkuk pada Jungkook dan menjelaskan, "Sunbaenim, terima kasih, seharusnya aku menghubungimu lebih awal." Jungkook kemudian melanjutkan sketsa dengan mengatakan menanggapi Mingyu, menambahkan, "Aku akan mencoba yang terbaik untuk merekam ini," sebelum mereka memukau netizen dengan tarian mereka yang luar biasa. Bahkan ketika berbicara tentang bagaimana tantangan itu terjadi, Mingyu menjelaskan bahwa mereka baru saja bertemu dan dia bertelanjang kaki karena dia tidak berani memakai sandal dengan Sunbaenim. "Aku tidak bertemu dengan Jungkook untuk memfilmkan tantangan itu, kami baru saja bertemu, jadi aku pikir kami harus memfilmkan saja. Aku memakai sandal, tapi aku tidak berani memakainya saat syuting dengan Sunbaenim." Jungkook bahkan menempel dengan tema hierarki K-pop ketika dia menjawab, "Aku melihat bahwa kamu telah mengunggah tantangan Mingyu Sunbaenim, itu menyenangkan." Tentu saja bagaimana Jungkook dan Mingyu berbicara satu sama lain dan bercanda tentang dinamika Sun BHUB menunjukkan seberapa dekat mereka. Yang ketiga, Spring Day terpilih sebagai lagu BTS paling berpengaruh sepanjang masa. Dari nomor Dream hingga Take Two, setiap lagu BTS telah membawa grup ini ke tingkat yang lebih tinggi. Beberapa lagu sangat penting dalam membentuk karir BTS, menunjukkan fandom mereka dan berdampak pada industri hiburan. Tapi lagu BTS mana yang paling berpengaruh? Inilah pilihannya.
Yang ke-8, Dope mengambil 2% suara adalah Dope. Lagu 2015 ini adalah tentang bangkit dan berkembang untuk mengubah impianmu menjadi kenyataan. MV Dope adalah video musik pertama BTS yang mencapai 1 juta like dan 100 juta penayangan di YouTube. 7. Boy in Love. 3% pembaca memilih lagu BTS 2014 Boy in Love. Melalui lagu hip hop ini, BTS mengungkapkan semua perasaan dan frustasi yang muncul dari cinta muda. Boy in Love adalah salah satu hits paling awal BTS dan menarik banyak ARMY era rookie ke dalam fandom. 6. Fire. Ingin membuat ARMY bersemangat dengan satu kata, ucapkan Pultour ini. Untuk Suga, untuk lagu yang sengit dan ya berapi-api ini, Fire adalah deklarasi dan janji bahwa BTS akan membakar industri musik. 7 tahun kemudian, BTS masih melakukan hal itu. Fire mengambil 4% suara. 5. Fake Love. Di tempat kelima dengan 9% suara adalah Fake Love yang dirilis tahun 2018. Lagu ini dengan cepat menjadi salah satu lagu utama BTS yang paling populer sepanjang masa. Pendengar jatuh cinta karena suaranya yang kuat dan paduan suara yang terkesan. Yang keempat, I Need You. I Need You diikat dengan Fake Love untuk 9% suara, tapi dengan sedikit keunggulan dengan 19 suara. I Need You adalah salah satu kontribusi paling awal untuk dunia fiksi BTS Universe. Para penggemar menyukai liriknya yang memilukan dan tertarik dengan plot video musik itu. 3. Blood, Sweat and Tears. Kalau ada satu hal yang tidak dimiliki BTS, itu statis. Pada tahun 2016, mereka merilis Blood, Sweat and Tears, sebuah lagu eksperimental yang menyimpang dari hits hip-hop mereka sebelumnya. Melalui lirik dan video musiknya sensual, lagu ini memperkenalkan sisi BTS yang lebih seksi kepada penggemar. Dengan 12% suara, Blood, Sweat and Tears adalah lagu BTS yang berpengaruh ketiga yang pernah ada. 2. Dynamite. Datang dengan 19% suara adalah Dynamite. Lagu era pandemi yang membangkitkan semangat yang membawa ketenaran BTS ke tingkat yang baru. Itu dirilis pada tahun 2020 pada saat COVID-19 menutup sebagian besar dunia. Semua bahasa Inggris nostalgia ini mengingatkan ARMY untuk hari-hari yang lebih baik sambil juga memperkenalkan BTS pada masyarakat umum. Yang pertama, Spring Day. Mengambil tempat pertama dengan 42% suara adalah Spring Day, dijuluki Raja Diskografi BTS. Lagu ini dirilis pada tahun 2017 di puncak era Hwayang Yeonhwa BTS. Bertahun-tahun kemudian, Spring Day masih menyentuh hati dan mengubah pendengar biasa menjadi ARMY yang berdedikasi. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.